Salam anti korupsi. Pada malam minggu ini kita akan membahas mengenai jalur orang dalam, ODAL. Ini bukan jalur bis ya, tapi jalur ekspres ya. Bagaimana adanya orang dalam itu ya, dalam posisi, dalam jabatan, dalam suatu pekerjaan, ingin masuk perusahaan, menduduki suatu posisi penting gitu kan, yang dilakukan dengan cara curang ya. Ya, dengan cara yang tidak fair, tidak adil, favoritisme, akhirnya apa? Mematikan kompetisi. Membunuh ya cita-cita dari seseorang yang tentu saja bukan hanya dia punya cita-cita ya, tetapi juga ada harapan keluarga di situ. Kemudian juga yang menarik adalah bagaimana ya formalitas ya dilakukan ya, misalnya ada rekrutmen tetapi hanya formalitas, ada juga ujian-ujian tetapi hanya formalitas, itu tetap dilakukan ya, tetapi hasilnya sudah bisa ditebak. Jalur orang dalam ini berbahaya ya. Kenapa? Kalau di suatu perusahaan ya tentu akan menghancurkan perusahaan tersebut. Kenapa? Karena sampah yang masuk ya sampah juga yang keluar. Inputnya rusak, apalagi outputnya ya garbage in, garbage out gitu. Nah, tentu ada hal yang menarik ya terkait dengan orang dalam ini. Ada yang kita bisa melihat ya, terlihat jelas dengan perbuatan-perbuatan. Tapi ada juga yang tidak kelihatan ya. Sehingga akhirnya yang dirugikan ya hanya nerima saja, nerimo gitu kan. Ya sudahlah gitu kan. Nah, padahal ya kita bisa melihat ya bagaimana ternyata kualitas ya ternyata bisa kelihatan ketika bekerja. Namun sebelum melihat itu kan sebenarnya dari awal sudah bisa untuk dilihat seperti apa ya yang masuk ya. Oleh karena itulah maka sekali lagi jalur orang dalam itu sungguh-sungguh merugikan. Ya, mereka yang berhasil sukses karena adanya orang dalam jangan senang dulu ya. Karena ya tentu dia kinerjanya akan dilihat ya, dan dia ya melakukan itu dengan cara curang karena dapat orang dalam, maka hidupnya nggak akan berkah. Termasuk juga orang dalam ya yang dengan kewenangan yang dimiliki dia, entah karena dia dapat uang, karena dia menolong karena kekerabatan gitu kan, baik itu karena keluarga inti atau semenda gitu kan, karena hubungan perkawinan ya. Oleh karena itulah yang bisa kita lakukan kepada orang-orang yang sering melakukan jalur ordal ini ya, jangan lagi lakukanlah ya. Banyak orang yang punya mimpi yang mereka ingin bekerja ya karena mereka dulu belajar dengan keras ya, ingin naik kelas, status, menaikkan ekonomi keluarganya dan mimpi-mimpinya, itu janganlah dilakukan itu gitu. Jangan dibunuh mimpi mereka, karena kau tak akan tahu ya kapan kau juga akan dibunuh mimpinya. Bisa jadi bukan saat ini, bisa jadi pada turunanmu yang berikutnya, karena bisa jadi ya karma itu nyata.